Anggota DPR RI, Ahmad Yohan berkesempatan hadir dalam deklarasi akbar pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma di lapangan Pancasila, Kota Ende, Jumat 20 September 2024. Ia merupakan salah satu orang yang mendukung dan mendorong Melki Laka Lena sebagai calon gubernur NTT. Simak selengkapnya dalam pidato politik dari politisi senior PAN berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya cintai, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin kita semua berdiri. Berdiri lalu angkat tangan kita semuanya, yang di belakang semuanya berdiri, jangan lemas-lemas. Semua Bu yang di bawah, semuanya berdiri. Kita pegikan yel-yel kebesaran kita. Setuju? Melki Joni, ayo bangun NTT. Melki Joni, menang, menang, pasti menang. Mari kita pegikan dengan suara yang paling keras, dengan tangan yang meninju ke atas. Setuju? Kalau tidak serempak, tidak kuat, saya tidak akan mulai pidato saya. Melki Joni! Melki Joni! Kurang kuat, lebih serentak dan serempak. Setuju? Melki Joni! Melki Joni! Menang, pasti menang. Terima kasih, silakan duduk. Kita baru saja memekikan yel-yel. Melki Joni, ayo bangun NTT. Melki Joni, menang, menang, pasti menang. Yel-yel ini bukanlah yel-yel kata-kata kosong, tapi yel-yel ini dibuat karena Pak Melki dan Pak Joni ingin mengajak kita semuanya untuk bangun NTT. Setuju? Jadi bukan cuma asal-asal yel-yel, bukan cuma asal bunyi biar rame, tidak. Melki Joni mengajak, ayo kita semua bangun NTT. Artinya Bapak Ibu, masa depan NTT bukan hanya di tangan Pak Melki dan Pak Joni, tapi juga tergantung kita semua rakyat yang ada di NTT ini. Betul? Karena satu suara kita menentukan 5 tahun pembangunan kampung halaman kita ini. Kalau kita main-main, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu, hari ini Pak Melki yang sudah nyaman di Jakarta, beliau ini wakil ketua umum Partai Golkar, diam-diam saja akan jadi menteri Pak, akan jadi menterinya Pak Prabowo. Sehingga banyak teman-teman di Jakarta heran, kenapa Pak Melki mau turun ke bawah ngurus NTT ini yang selama ini orang bilang NTT ini susah. Begitu juga Pak Joni, beliau ini pensiunan Polri, bukan sembarang orang Pak. Pernah dikirim oleh negara ini keluar memimpin pasukan elit untuk pasukan PBB. Sudah pensiun, tapi mau terpanggil. Hari ini mereka berdua jadi satu, tapi ingin mengajak kita semuanya. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk ayo bangun NTT ini. Setuju Bapak Ibu? Kenapa begitu Bapak Ibu? Kemudian yel-yel berikutnya, menang, menang, pasti menang. Bukan kita mau menang pilkada saja Pak. Kalau semua menang survei sudah paling tinggi, pasti menang. Tapi bukan itu masalahnya. Maksudnya kita menang melawan persoalan-persoalan kita. Kita menang melawan kemiskinan. Kita menang melawan kebodohan. Kita menang melawan kesehatan kita yang buruk. Kita menang melawan korupsi yang selama ini merajalela di NTT. Setuju Bapak Ibu? Setuju tidak? Yakin? Angkat tangan semuanya. Coba diabadikan ini biar Anda tahu bahwa kita semua serius mau bangun NTT. Melki Joni! Melki Joni! Nah, ini baru jelas bahwa kita hadir di sini deklarasi untuk visi yang sama,
kepentingan yang sama untuk bangun NTT yang kita cintai. Kenapa Pak Melki, Pak Joni hari ini Bapak Ibu mau keliling ke semua kabupaten, membuat deklarasi mengajak kita semuanya untuk memiliki kesepahaman yang sama bahwa hari ini ada persoalan NTT yang luar biasa, yang kemudian orang Jakarta, orang Sumatera, orang Kalimantan menganggap kita kelas 2, menganggap kita remeh, menganggap kita bukan siapa-siapa. Kenapa Bapak Ibu? Karena sampai hari ini Bapak Ibu, saya kasih bocoran. Inilah kemudian saya mendukung Pak Melki dan Pak Joni. Bapak Ibu, kemarin pagi saya masih di Hong Kong. Tanya Pak Melki, saya masih di Hong Kong Pak. Hong Kong terbang dari sini 7 jam dari NTT. Kita pun Pak Melki, kakak ayo besok kita di NTT, kita mau deklarasi. Siap, kalau Pak Gubernur yang perintah, saya terbang pulang kembali ke NTT. Akhirnya kemarin sore terbang ke Jakarta, tadi malam terbang ke Kupang bersama Pak Melki, tadi siang terbang ke NTT. Bukan soal apa Bapak Ibu, saya ingin cerita kepada Bapak Ibu semuanya kenapa pentingnya kita mendukung Pak Melki dan Pak Joni. Hari ini Bapak Ibu yang saya cintai, ada 4 persoalan NTT yang membuat kita ini dianggap kelas 2 di bangsa ini. Yang pertama, kita masing-masing kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. Yang kedua, kita masuk kategori 3 provinsi yang tingkat pendidikannya paling buruk di Indonesia. Kita juga masuk kategori 3 provinsi yang tingkat kesehatannya paling buruk di Indonesia. Angka stunting kita tinggi. Tapi ketika lomba antar pelajar di NTT ditanya, apa itu stunting? Mereka jawab, stunting adalah desa wisata yang punya potensi pariwisata luar biasa. Itu artinya Bapak Ibu, masyarakat NTT tidak tahu apa itu stunting, karena pemerintah tidak pernah mensosialisasikannya dengan baik, apalagi menyelesaikan persoalan stunting. Bapak Ibu, ada 17% angka stunting di NTT, yang kalau kita biarkan, itu artinya kita membiarkan 17% generasi masa depan NTT itu rusak karena pertumbuhan kesehatan gizinya tidak seimbang. Setuju Bapak Ibu? Jadi itulah Bapak Ibu, kita dibilang miskin, kita dibilang bodoh, kita dibilang tidak sehat, dan lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, kita masuk kategori 4 provinsi yang tingkat korupsinya paling tinggi di Indonesia. Oleh karena Bapak Ibu, paket ini paket yang ideal. Satu aktivis yang siap rela susah mau membangun kampung halamannya. Yang satu polisi Pak, jangan main-main. Berani Bapak korupsi, langsung tembak di tempat. Setuju Pak Joni? Inilah yang kita butuh Bapak Ibu, agar ke depan kita punya gubernur, wakil gubernur yang bisa menjaga martabat kita orang NTT ini. Agar kita jangan lagi dihina oleh orang lain, jangan dinista oleh orang lain, jangan remeh oleh orang lain. Kita ini tidak miskin Bapak Ibu, kita kaya sekali. Potensi pariwisata kita Bapak Ibu, kita punya komodo yang dunia tidak ada kecuali Labuan Bajo di NTT. Kita punya Kelimutu dan 3 warna keajaiban dunia, tempat lain tidak ada kecuali di NTT. Kita punya padang savana yang indah, ada di Sumbar yang merasa lembutnya, begitu juga di Maumere. Kita punya prosesi Sabana Santa, ada di dalam buka. Di dunia cuma ada 2 Pak, satu di Fatima Town Portugal, satu di dalam buka. Kita punya Meko, Pulau Terapung, kita punya juga Festival Dugong, bisa manggil Pak di tempatnya Pak Joni. Kita juga punya penangkapan ikan paus tradisional. Kita punya potensi pariwisata luar biasa, baik alam maupun yang sifatnya religi. Tapi selama ini pemerintah tidak pernah menganggap ini bagian penting untuk membangun sebagai modal membangun NTT yang kita cinta ini. Itu Bapak Ibu. Kita ini juga tidak bodoh Bapak Ibu. Kita punya Frank Seda, ekonom yang handal, yang dipakai ketika orde lama pikirannya, orde baru era reformasi dipakai pikiran-pikiran ekonominya. Ada juga Pak Nelu Girut Bank Mandiri, ada juga Pak Adrianus Moy dari Rote, Gubernur Bank Indonesia. Ada juga Pak, kita punya Toto Doris Teraf, pakar tata bahasa Indonesia. Walaupun rumputnya rumput Melayu, tapi pakar tata bahasanya orang-orang Balerah, kampung yang terpencil. Kita ini orang pintar Pak. Bahkan juru bicara Bapak Paus
adalah orang Flores Timur, orang NTT. Seperti kita ini orang-orang yang bibit unggul, bisa dipakai di Flores, bisa pakai di NTT, dipakai Indonesia, bahkan di dunia. Tapi sayang, sekolah kita, mutunya, fasilitasnya belum sebaik dengan saudara-saudara kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oleh karena itu, hari ini kita butuh Bapak Melki, Bapak Joni agar menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kenapa kita butuh? Karena Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, kenal Bapak Melki, kenal Bapak Joni. Pak Jokowi mantan Presiden, kenal Pak Melki, kenal Pak Joni. Bahkan Pak Jokowi pernah terima kasih Bapak Melki karena mendorong pembangunan rumah sakit yang luar biasa di NTT. Banyak rumah sakit pertama, rumah sakit unggulan Pak, di hampir semua kabupaten. Perjuangan Bapak Melki, karena beliau tahu ada persoalan NTT yang beliau mau ambil bagian. Tapi kalau cuma dari DPR Bapak Ibu, masih kecil kewenangannya. Hari ini beliau mau merelakan dirinya, harusnya jadi menteri, jadi pimpinan DPR, tapi beliau mau pulang kampung halamannya bersama Pak Joni, bangun NTT ini bukan karena ingin jabatannya Pak, beliau sudah terhormat, punya segala-galanya, tapi karena ia merasa bertanggung jawab dengan masa depan dan citra kita orang NTT ini. Oleh karena Bapak Ibu, mari kita semuanya sekali lagi yang terakhir kita bersama-sama untuk memberikan dukungan untuk beliau berdua. Saya tahu Bapak Ibu di NTT ini sudah ada yang bagi-bagi duit. Betul? Kalau sudah bagi-bagi duit Pak, kelihatan Pak tidak percaya diri, tidak punya gagasan. Dan saya tidak mau keluarga besar saya di ND ini, di Sika, di Flores Timur, di NTT semuanya direndahkan dalam pilkada ini dengan cara mengambil uang untuk memilih orang. Pak, harga ayam di pasar harganya 75.000. Bapak terima 50.000, artinya Bapak lebih rendah dari seekor ayam. Betul? Kita jangan mau lagi dipodah-podahi Bapak Ibu, betul? Jangan mau ditipu-tipu. Ada orang sosok punya uang, baru sekarang dia mau bagi-bagi. Dulu kemana? Dulu kemana Pak? Waktu kita punya masalah, waktu kita punya persoalan, dia di mana? Mau jadi gubernur, dia pikir dia bisa beli kita semuanya. Saya minta kita semuanya jaga martabat NTT. Pilgub ini adalah jalan kita untuk menjaga martabat NTT dan menjaga martabat diri kita semuanya. Jangan sampai mau dibeli oleh siapapun. Setuju? Oke, angkat tangan semua Bapak Ibu. Angkat tangan semuanya. Melki Joni. Melki Joni. Terima kasih. Yang terakhir, jangan percaya juga isu-isu agama yang dimainkan. Ya, ini kota Pancasila. Baik calon gubernur, calon bupati, jangan suka pakai isu-isu agama. Betul? Orang bilang kenapa pilih Pak Joni cuma jadi konjak. Wah, ini istilah apa ini? Ini istilah-istilah yang tidak mengerti apa itu demokrasi, apa itu pilkada. Dia pikir ini soal kekuasaan. Bukan Pak, kita tidak pilih penguasa. Yang kita pilih pelayan masyarakat yang mau mengurus NTT. Sehingga bukan lagi soal-soal agama yang masih bayar duit, isu-isu agama kelihatan. Orang ini tidak mengerti apa ini pilkada, apa ini pentingnya bagi kita semua demokrasi ini, apa gagasannya, apa programnya. Akhirnya fitnah sana, fitnah sini untuk mengangkat citranya yang masih di bawah. Jangan percaya Tuhan tipu. Setuju Bapak Ibu?